sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis-hadis yang di mana Nabi menyebutkan 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang ini datang dalam 3 hadis, ya. 3 hadis dengan orang yang sebagainya berbeda-beda, ya. Tapi Rasulullah SAW kumpulkan 3 orang. Kemudian 3 orang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Yang orang-orang tersebut telah terjerumus dalam dosa besar. Oleh kerana di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan ancaman khusus atau siksaan khusus, atau dengan neraka, atau dilaknat, atau mendapat hukum had ketika di dunia. Ini di antara definisi dosa besar. Membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Dan orang-orang ini akan kita sebutkan, mereka terjerumus dalam dosa besar karena ancamannya sangat mengerikan. Yaitu la yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat. Wa la yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka dengan ampunan, yaitu Allah tidak ampuni. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Maka sepakat para ulama, orang-orang ini telah terjerumus atau telah melakukan dosa-dosa besar. Dan penting bagi kita untuk mengenali dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang disebut dalam riwayat Ibnu Abbas ila sab'ina qarib, ya. Bahwasanya jumlah dosa besar sekitar 70 dan telah dikumpul oleh para ulama, di antaranya Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, 70 dosa besar, ya. Sebagian ulama lebih daripada itu, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan lebih dari 70, dan apalagi sampai yang lebih banyak lagi seperti kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami, ini lebih banyak lagi. Tapi intinya sekitar 70 dosa-dosa besar. Maka seorang mukmin berusaha mengenali 70 dosa besar tersebut untuk dia hindari. Kenapa? Kalau dia bisa menghindari dosa-dosa besar tersebut, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bisa menghindarkan diri dari dosa-dosa besar yang kami larang, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Taruhlah seorang tidak istighfar, tidak minta ampun kepada Allah, tapi dia bisa mencegah dirinya dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan mereka dalam surga, itu tempat yang mulia. Maka di antara keutamaan menghindarkan diri dosa besar, yaitu dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'ira al-itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah muji, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji illa lamam. Lamam itu dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari oleh seorang, yang meliputi seorang, seperti mungkin pandangan yang terlepas atau ucapan yang salah, ya. Dosa-dosa kecil yang tidak dia sengajai. Terkadang kelepasan salah ngomong ternyata dusta sekali, 2 kali, sesekali. Terkadang dia memandang yang haram, kelepasan sekali, 2 kali. Dosa-dosa yang tidak bisa dia hindari. Terkadang dia menyentuh sebagian, tidak dia bisa hindari, ya. Maka jika dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang sulit untuk dia hindari dalam kesehariannya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir ayat kata Allah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Maka seorang berusaha menghindarkan diri dosa-dosa besar, dan bukan maksud saya untuk meremehkan dosa-dosa kecil, tidak, ya. Dosa-dosa kecil juga tidak boleh diremehkan. Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, waspadalah kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Tetapi di antara janji Allah, kalau seorang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, terutama 70 yang dikumpulkan oleh para ulama, niscaya dosa-dosa kecil yang dilakukan akan ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib, adapun hadis-hadis yang terkait dengan tiga orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka, Allah tidak memandang mereka, bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, wa la yuzakkihim. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka, maksudnya tidak mengampuni dosa mereka. Wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga orang tersebut syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Dalam riwayat Usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Kemudian yang kedua, malikun kadzab, raja yang pendusta. Yang ketiga, wa ailun mustakbir, yaitu orang miskin yang sombong. Ini tiga orang. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Kemudian raja yang pendusta, dan yang ketiga adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Taib, ada pembahasan yang kita bahas sebelum kita membahas tentang tiga orang tersebut. Yang pertama, sabda Nabi thalathatun, tiga orang, maka ini bukan yufidul hasar, tidak memberikan pembatasan. Maka ada yang mengatakan al-adad la mafhum lahu, tidak ada mafhum mukhalafah terhadap jumlah, ya. Karena Rasulullah sering mengatakan tiga orang, ternyata ada juga yang lain. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah tiga orang, ternyata ada tiga orang lagi yang lain. Tetapi maksud Rasulullah menyebutkan angka ini untuk penekanan. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, ijtanibu sab'a minal mubiqat, hindarilah 7 dosa-dosa yang binasakan. Rasulullah sebutkan 7, bukan berarti tidak ada lagi yang binasakan, ada, tetapi Rasulullah mengkhususkan 7 ini untuk diperhatikan. Seperti Rasulullah SAW juga menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak naungi kecuali naungan Allah. Ternyata bukan 7 saja, ada orang-orang yang lain. Sampai sebagian ulama menulis buku tentang mengumpulkan orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Ternyata tidak dibatasi dengan 7, ada hadis-hadis yang lain lagi. Tetapi penyebutan angka 7, angka 3, terkadang 4, ini adalah metode Nabi SAW agar pendengar perhatian. Sehingga ketika mereka mendengar Rasulullah sebutkan dulu 7, mereka mudah menghafal 7. 1, 2, 3, mereka menanti. Sama kalau yang 3, maka mereka mudah untuk memperhatikan. Jadi antara metode Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan dulu secara global jumlahnya, baru kemudian Rasulullah SAW memperinci satu persatu. Di antaranya seperti dalam hadis ini. Jadi angka 3 di sini tidak ada mafhumnya, tidak ada mafhumul mukhalafah, bukan berarti selain 3 ini tidak demikian. Taib. Kenapa 3 orang ini? Salasatun la yukallimuhumullah, Allah tidak berbicara dengan mereka. Ini menunjukkan adanya sifat berbicara, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berbicara dengan makhluk yang Allah kehendaki. Oleh karena di antara gelaran Nabi Musa alaihissalam disebut kalimullah. Kalimullah, yaitu yang berbicara, yang Allah berbicara langsung dengan dia. Ya. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Minhum man kallamallah. Minhum man kallamallah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah para rasul, ya. Kami muliakan satu di antara mereka. Artinya para rasul semuanya mulia, tetapi mereka tidak satu tingkatan. Mereka bertingkat-tingkat. Makanya ada Khalilur Rahman, kekasih Allah, seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, kemudian ulul azmi minar rusul, yang 5 orang nabi-nabi yang ulul azmi, para rasulul azmi itu rasul, kemudian para anbiya, mereka bertingkat-tingkat. Di antara bentuk Allah memuliakan sebagian yang lain, kata Allah, minhum man kallamallahu, di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara langsung. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, maka dia diberi gelar dengan kalimullah, diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau pulang menuju Mesir, kemudian Allah ajak berbicara. Kemudian di antaranya Nabi Adam alaihissalam, dalam Al-Quran banyak. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di surga. Ya Adam, ya Adam. Fakulna ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. Maka kami berkata, wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Allah berbicara saja banyak, ya Adam, ya Adam, ya Adam, banyak. Bicara langsung dengan Adam. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kapan Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad? Kebanyakannya Allah tidak berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Kebanyakannya Allah memberi wahyu melalui malaikat apa? Jibril alaihissalam. Allah kirim malaikat Jibril. Atau terkadang Allah memberi wahyu dengan mimpi dan itu derajat wahyu paling rendah. Ya. Tetapi pernah Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad kapan? Ketika Isra Mi'raj. Karena ketika ketemu Allah Isra Mi'raj Jibril enggak ikut. Jibril enggak ikut. Nabi Muhammad SAW sendiri ke atas untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara para rasul ada yang dimuliakan dengan Allah berbicara langsung dengan mereka. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dengan bahasa apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Dengan topik apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau bicara terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, inna Allah yatakallamu bisaut, inna Allah yatakallamu bisaut. Allah berbicara dengan suara, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan maka Allah berbicara bisautin yasma'uhu man ba'ud wa kama yasma'uhu man qarub. Pada hari kiamat kelak Allah akan berbicara kepada manusia dekat atau jauh dengarnya sama saja. Dekat atau jauh dengarnya sama saja. Al-Imam Al-Bukhari ketika mengomentari hadis ini dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, dia menyebutkan ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara dan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Karena disifati yasma'uhu man qarub, man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Suara Allah didengar orang jauh dekat sama saja. Maka Imam Bukhari berdalil juga bagaimana Allah berbicara dengan malaikat. Maka malaikat mendengar suara yang sangat keras sampai mereka pingsan. Berbeda ketika malaikat berbicara dengan malaikat di antara mereka, mereka tidak pingsan. Tapi ketika mereka mendengar firman Allah berbicara, mereka bisa pingsan. Menunjukkan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Tetapi Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Musa berkata, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Ini tongkatku, aku bertelekan di atasnya. Wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dan aku untuk mengembalakan kambing-kambingku, ya. Dan aku punya keperluan lain terkait dengan tongkatku ini. Qala alqiha ya Musa, kata lemparkan wahai Musa. Ada dialog enggak? Dialog enggak? Nabi Musa dengar enggak? Kata Allah dalam surat Toha, fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Dengar tu pakai apa? Pakai otak atau pakai telinga? Pakai telinga. Kata Allah, fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Musa, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendengar. Adapun ahlul bidah mereka menolak, kata mereka Allah tidak berbicara, Allah tidak ada suara, Allah tidak ada bahasa. Terus Musa apa yang didengar? Enggak, Musa enggak dengar, Musa paham katanya. Intinya ini takwil dan dampaknya nanti buruk, tapi ini bukan pembahasan kita. Saya ingin menyampaikan Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwasanya Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki. Justru kalau Tuhan tidak bisa berbicara, Tuhan berarti kurang, ya. Tidak bisa berbicara, bisu. Justru di antara bentuk kesempurnaan Tuhan, Dia berbicara dengan apa yang Dia kehendaki, dengan topik apa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki, dengan siapa yang Dia kehendaki. Itulah kesempurnaan Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan tidak bisa berbicara, malah ini menunjukkan kekurangan pada Tuhan. Taib. Wala yanzuru ilaihim. Allah Subhanahu wa taala wala yanzuru ilaihim, tidak melihat kepada mereka. Maksudnya kata para ulama tidak memandang dengan pandangan rahmat. Karena semua zat tentu dipandang oleh Allah. Adakah yang luput dari penglihatan Allah? Tidak ada. Semua pasti terlihat oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Namun maksudnya Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Tidak melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Ya. Maka Allah memandang mereka dengan pandangan marah. Allah memandang mereka dengan pandangan apa? Marah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, maksudnya tidak mengampuni dosa mereka karena dosa mereka sangat berat, harus diadab nih. Ini dosa harus diadab. Meskipun ini bukan syirik, bukan kufuran, tapi ini dosa besar harus diadab. Allah tidak ampuni mereka. Kemudian yang keempat, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Kata para ulama, adab yang pedih yang sampai ke kolbu, sampai ke jantung. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang
Api neraka jahanam, kata Allah, allati tattali'u 'alal afidah, yaitu neraka api yang langsung menembus ke jantung. Api dunia kalau membakar, yang terkena di luar dulu, baru kemudian merambat ke bagian dalam. Kalau kita bakar sate di luar dulu, yang gosong baru masuk ke dalam. Tapi kalau api neraka ketika membakar langsung luar dalam, langsung luar dalam. Jadi tidak luar dulu baru dalam, tapi langsung luar dalam. Makanya Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah, api yang langsung menembus sampai ke jantung. Maka mereka ini mendapat 4 ancaman: tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Taib, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, berarti di sana ada orang-orang yang diajak berbicara oleh Allah, ya atau tidak? Ketika 3 orang ini dikatakan tidak, berarti ada orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang akan diajak berbicara oleh Allah, yang akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan ganjaran yang menyenangkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang ini? Rasulullah SAW sebutkan 3 orang tersebut adalah, pertama, syekhun zanin. Syekhun zanin yaitu orang tua yang berzina. Yang kedua, al-imamul al-kadzab atau malikun kadzab, seorang raja yang pendusta. Dan yang ketiga, ailun mustakbir, yaitu miskin yang sombong. 3 orang ini kalau kita teliti atau kita perhatikan, 3 orang ini memiliki sifat yang sama. Apa sifat yang sama dimiliki oleh 3 orang ini? Sifat yang sama tersebut, bahwasanya faktor yang membuat mereka bermaksiat sangat kecil atau minim atau nihil. Faktor yang buat mereka untuk maksiat hampir-hampir tidak ada. Contoh, orang miskin sombong. Kalau kaya sombong wajar, ya, Pak. Ini udah miskin sombong. Raja berdusta, ngapain berdusta? Kalau raja ya, dia raja, dia menguasai semua kekuasaan milik dia. Ngapain dia dusta? Tidak ada yang dia takuti, justru orang cari muka sama dia. Orang mungkin sombong untuk mendapatkan pengakuan darinya. Dia ngapain? Tidak perlu. Kita bicara raja, ya. Taib. Yang satunya lagi, tua berzina. Apa itu tua? Kenapa berzina? Ya? Sudah tua renta, sudah hasrat berkurang, ternyata masih berzina. Maka ketiga orang ini bermaksiat tanpa faktor yang kuat untuk bermaksiat. Ketika tidak ada faktor yang buat mereka untuk bermaksiat, ternyata mereka bermaksiat, menunjukkan mereka ini sangat rusak. Mereka ini sangat apa? Rusak. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan ini adalah al-mu'anadah. Ini berarti menentang Allah. Karena tidak ada faktor yang buat mereka bermaksiat, kok nekat bermaksiat, berarti mereka seakan-akan menentang Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau berkata, khassa haula'i thalathata bi alimil adzabi wa uqubatil ib'ad liltizami kulli wahidin minhum al-ma'siyata allati dzakara ala bu'diha minhu. Nabi mengkhususkan 3 orang ini karena 3 orang ini dikhususkan dengan adab yang pedih, dengan hukuman dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing ini melakukan maksiat yang sebenarnya sebabnya tidak ada, sangat jauh. Wa adami daruratihi ilaiha, dan tidak ada keharusan untuk melakukannya. Beda kalau orang mungkin melakukan maksiat yang lain, dia masih muda, mungkin syahwatnya bergejolak, kemudian akhirnya dia mungkin melakukan perzinahan, itu dosa. Tapi lebih parah ini, tidak ada faktor mendorong dia untuk melakukan maksiat, kalau melakukan maksiat. Wa dha'fi dawa'iha indahu, dan faktor-faktor yang mendorong untuk bermaksiat sangat lemah. Lamma lam tad'uhum ila hadhil ma'asi dara'iru muz'ijatun wala dawa'in mu'tadatun wala hamalathum 'alayha asbabun lazimatun ashbaha iqdamuhum 'alayha al-mu'anadata wal istighfafa bihaqqil ma'budi mahdhan. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, tatkala faktor-faktor yang mendorong mereka untuk bermaksiat tidak ada kondisi terdesak yang buat mereka harus bermaksiat, dan secara tradisi masyarakat orang-orang ini tidak berhak melakukan dosa yang mereka lakukan. Secara tradisi masyarakat namanya miskin tidak sombong. Orang tua ya sudah, ngapain berzina. Raja harusnya tidak perlu berdusta. Maka jadilah perbuatan mereka ini seakan-akan, kata Al-Qadhi Iyad, seperti al-mu'anadah, sekedar murni menentang Tuhan atau meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak punya uzur untuk melakukan dosa-dosa ini. Tapi yang pertama adalah
seorang yang sudah tua, orang sudah tua, dia udah banyak pengalaman hidup, sudah banyak makan garam, makan kebanyakan garamnya kadang-kadang. Dan dia telah diberi uzur yang cukup lama, 60 tahun sudah diberi uzur. Dalam hadis kata Nabi SAW, ma'adzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Allah telah mencukupkan uzur kepada seorang yang Allah tunda umurnya sampai 60 tahun, sudah cukup. Kalau sudah 60 tahun belum bertobat, sudah enggak ada uzur lagi. Sudah cukup 60 tahun untuk merenungkan, untuk melihat isi kehidupan, untuk melihat banyak orang yang meninggal di hadapan dia, banyak sekali yang meninggal, melihat pengalaman hidup bagaimana yang bermaksiat kemudian hidupnya ya menderita, banyak pengalaman hidup yang dia sudah lihat, banyak garam yang sudah dia makan. Sudah selesai. Sudah terlalu banyak mungkin didengar pengajian dai-dai yang menyampaikan, yang beri peringatan secara langsung maupun tidak langsung. Ternyata dia tetap tidak berubah. Maka ini tidak ada uzur baginya. Apalagi orang tua syahwatnya sudah lemah. Syahwatnya pun sudah sangat lemah. Tidak mudah tergerak, syahwatnya sudah tua. Ya. Apalagi kalau dia masih punya istri, kemudian dia bisa menyalurkan syahwatnya kalau istrinya ada. Tapi ternyata dia toh masih berzina, maka dosanya besar. Pemuda berzina, dosa juga besar, tetapi kakek-kakek berzina lebih besar lagi. Gadis berzina, dosa besar. Tapi nenek-nenek berzina lebih parah lagi. Nenek-nenek itu waktunya untuk baca Quran, sudah salat malam, tunggu kematian datang. Kakek-kakek juga demikian. Lu berkaca lihat rambut sudah putih semua, masih aja. Jelalatan masih saja. Ya. Main perempuan, kapan mau tobat ya? Lebih parah. Dosanya lebih berlipat ganda daripada kalau pemuda yang berzina. Sama-sama dosa besar, ini lebih besar lagi. Karena faktor untuk dia bermaksiat kecil. Sama, yang kedua, raja yang berdusta. Raja dia menguasai kerajaannya, semua tanah milik dia. Dia raja. Dia tidak khawatir kerajaannya diambil oleh rakyatnya yang dia berkuasa. Kalau begitu ngapain dia berdusta? Tidak perlu. Yang perlu berdusta itu orang yang lemah, yang mencari bantuan sang raja. Yang perlu berdusta itu seorang yang datang ke raja kemudian cari muka, itu yang berdusta. Atau yang berdusta seorang yang takut kena hukuman, maka dia berdusta supaya selamat dari hukuman. Ini sebaliknya, raja yang bikin peraturan, raja yang menghukum, raja yang berkuasa, namanya raja. Terus ngapain dia berdusta? Maka ketika dia berdusta, ini menunjukkan dia ini benar-benar menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, kalau raja ini berdusta, maka yang dia bohongin banyak sekali. Karena yang dia bohongin rakyatnya seluruhnya. Rakyatnya seluruhnya. Taruhlah rakyatnya ada 100 juta, berarti 100 orang jadi bohongin. Membohongi 1-2 orang beda dengan membohongi 1 juta orang. Membohongi 1 juta orang tidak sama dengan membohongi 100 juta orang. Maka kedustaan yang muncul dari ini bukan dusta biasa. Bukan dusta biasa. Tidak ada faktor membuat dia harus berdusta, dan korban orang yang didustai sangat banyak. Sangat banyak. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang diadab dalam alam barzakh, yang diletakkan pisau di sini kemudian ditarik, dirobek sampai di kofahu, ila lehernya. Kemudian dicabut lagi dari sebelah kiri, dirobek kanan sembuh lagi. Terus dirobek bolak-balik sampai hari kiamat. Yaitu seorang yakdzibu bikadzbah, ya, seorang yang berusaha dengan satu dusta, ya. Kemudian dinukil darinya hatta tablughal afaq, sampai dusta tersebut tersebar di penjuru dunia. Ketika dusta ini bukan dusta biasa. Kenapa? Karena yang terdustakan banyak orang, karena tersebar kemana-mana. Maka siksaannya pun bukan siksaan biasa. Itu baru siksaan alam barzakh, belum siksaan di akhirat setelah hari kiamat. Maka raja ini dia melakukan dusta yang tidak perlu, dan orang-orang yang mendapatkan dampak dusta ternyata banyak orang. Waliyadzubillah. Orang bikin cerita dusta, bikin berita hoax, dia tahu itu dusta, maka mengerikan, tersebar ya. Maka dosanya sangat besar. Yang ketiga adalah orang miskin sombong. Kalau kaya sombong, dosa, tetapi biasa ya, biasa. Secara umum orang kaya itu apa? Banyak yang sombong. Kaya punya mobil mewah, kaya, sombong.
Punya rumah mewah apa? Sombong. Punya jabatan tinggi, sombong. Ya, biasa. Ya. Kaya, ada yang dia sombongkan. Ya. Ada yang dia sombongkan. Tapi kalau miskin, apa yang mau disombongkan? Saya miskin loh, terus sombong. Nggak ada yang mau disombongkan. Sebagian orang, saya ini keturunan darah biru, keturunan raja. Kerajaannya masih ada nggak? Ya sudah nggak ada. Terus ngapain disombongin? Kerajaan sudah nggak ada. Kalau kerajaannya masih ada, oke lah ya. Jadi orang miskin yang sombong ini kebangetan. Ada orang begitu, ada. Dan miskin bicaranya tinggi melulu. Saya ini, saya ini, saya ini, saya ini, saya. Miskin gak punya apa-apa, bicaranya tinggi melulu. Ini dosanya parah. Karena tidak ada faktor yang membuat dia untuk apa? Bermaksiat, tapi dia bermaksiat. Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara ini, tetapi sebagian ulama mengkiaskan dengan dosa-dosa yang lain yang semirip dengan itu. Maka Al-Ubbi berkata, wa yalhaqu bits-tsalatsati man syarakahum fil ma'nal mujib. Maka diikut sertakan dengan 3 orang ini pelaku dosa-dosa yang lain yang maknanya sama dengan apa yang mereka alami, yaitu tidak ada faktor tapi malah bermaksiat. Contohnya kasariqatil ghani, seperti orang kaya mencuri. Ini parah. Orang miskin mencuri boleh enggak? Enggak boleh, dosa. Udah kaya masih mencuri. Apa faktor Anda untuk Anda mencuri? Tidak ada. Saya bilang katakan seperti orang kaya korupsi, parah. Udah kaya, yang koruptor itu bukan miskin-miskin, yang koruptor sudah kaya-kaya, rumah sudah mewah, ini sudah mewah, tapi namanya hati sudah rusak, jadi rakus duniawi. Kalau miskin mencuri wajar untuk makan, untuk bayar SPP anak-anak, itu pun tidak boleh. Tapi kalau sudah kaya masih mencuri, parah ini. Sudah kaya masih korupsi, parah. Maka diikut sertakan dengan 3 orang ini. Kata sebagian ulama, Al-Ubbi mengatakan demikian, rahimahullah ta'ala. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diajak berbicara, tidak diampuni, dan bagi mereka azab yang pedih. Kaya mencuri. Tentu tidak sama dengan seperti orang yang membutuhkan terus mencuri. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, sebaliknya, maka seorang yang melakukan ketaatan kepada Allah sementara faktor-faktor dia untuk tidak melakukan ketaatan sangat besar, tetap dia melakukan ketaatan, maka pahalanya sangat besar. Kalau tadi bermaksiat tanpa ada faktor pendorong, maka dosanya sangat apa? Besar, paham? Bermaksiat tanpa ada faktor pendorong, maka dosanya sangat besar. Sebaliknya, taat kepada Allah sementara faktor untuk bermaksiat sangat besar, juga pahalanya sangat besar. Faktor buat dia bermaksiat sangat banyak, tapi ternyata dia taat kepada Allah, maka pahalanya sangat apa? Besar. Contoh seperti Rasulullah sebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Semua faktor-faktor di antara orang tersebut, faktor-faktor untuk bermaksiat sangat besar. Contoh kata Nabi, imamun adil, imam yang jujur, imam yang adil. Ini dia adalah orang yang sangat mulia. Kenapa? Faktor dia untuk berbuat zalim sangat besar. Dia imam. Dia mau ngambil harta untuk keluarganya sendiri. Dia mau ambil harta untuk kesenang-senangnya sendiri. Dia mau menghukum ini, menangkap si fulan, membunuh si ini, terserah dia. Dia imam. Kesempatan dia untuk berbuat zalim sangat besar, tapi ternyata tidak. Dia tidak mau. Ketika dia bisa melakukan kebaikan sementara faktor dia untuk bermaksiat sangat besar, dia tinggalkan dan dia lulus, maka pahalanya sangat besar. Contoh lagi, Nabi SAW mengatakan, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Faktor anak muda untuk menyimpang sangat besar. Kepo lah, pingin tahu lah, pingin coba-coba lah, iya enggak? Pingin senang-senang lah. Mumpung masih muda, coba-coba. Nah, sudah tua tobat. Belum tua sudah tewas di luar. Masih muda, kemudian dia taat kepada Allah, faktor dia untuk bermaksiat besar. Ternyata dia tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Ternyata dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Ini pahalanya besar. Kenapa? Faktor untuk maksiat sangat besar, ternyata dia bisa menghindar. Contoh lagi Rasulullah sebutkan, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan berkedudukan kaya raya. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Ini juga luar biasa. Kenapa? Faktor dia untuk bermaksiat sangat besar, ternyata dia selamat. Siapa yang bisa selamat dari gangguan godaan wanita cantik jelita kaya raya? Siapa coba?
Gangguan wanita jelek aja tergoda. Lebih jelek dari istrinya tergoda. Kenapa? Ingin coba-coba. Istri udah biasa, ini nggak biasa, maksiat. Rumput tetangga lebih menggoyang daripada rumput sendiri. Lebih hijau dari rumput apa? Sendiri. Maksiat. Ini lebih jelek dari istrinya tergoda, apalagi lebih cantik daripada istrinya. Udah cantik kaya raya, yang goda wanita miskin saja tergoda, apalagi kaya raya. Antum nggak pernah mengalami ini? Ada yang digoda wanita cantik kaya raya? Nggak ada, karena pas-pasan antum. Yang digoda cantik raya itu mungkin dia terkenal, mungkin dia orang punya kelebihan baru. Kalau pas-pasan kayak antum, siapa yang goda cantik kaya raya? Nggak ada. Sampai mati pun mungkin nggak ada yang goda. Mau saya bukan menghina, cuma mau kasih tahu. Maksudnya kita sama-sama maksudnya. Yang digoda biasanya mungkin terkenal atau apakah punya kelebihan baru, mungkin digoda wanita cantik kaya raya. Kalau cantik menggoda mungkin, kalau kaya raya menggoda mungkin, tapi terkumpul dua-duanya, cantik kaya raya. Coba kalau antum disuruh cari, mau cari wanita mana cantik kaya raya. Ternyata dia bisa selamat, dia mengatakan ini akhaful, aku takut pada Allah. Jadi taruhlah misalnya seumpama meskipun tidak terjadi. Ada gadis cantik WA antum, akhi kaifa haluk. Terus dia kirim foto, menggoda, dia minta nomor rekening, udah. Antum bilang ini akhafullah, terus blokir ya, dihapus fotonya, bang. Tapi nggak akan terjadi. Paling yang goda biasa-biasa aja. Taib, makanya kalau ada Rasulullah sebutkan lelaki ini hebat, kenapa? Ada faktor maksiat begitu besar, ternyata dia tinggalkan, maka pahalanya sangat besar. Seperti juga misalnya orang kaya yang tawadhu, ini juga pahalanya besar. Kalau dia kaya, faktor sombong besar. Tapi dia kaya, ternyata dia tawadhu, rendah hati, tidak petantang-petenteng, tidak mentang-mentang, dia tawadhu. Ini orang luar biasa. Karena faktor dia untuk sombong besar. Sama saya katakan misalnya raja yang tawadhu, pejabat yang tawadhu, ini faktor dia untuk sombong besar. Ya, terkadang orang penguasa kampung aja sombongnya luar biasa. Saya penguasa di kampung saya, sombong. Baru kampung kecil. Bagaimana kalau penguasa di negeri saya? Wah, luar biasa. Tapi ternyata dia tawadhu, maka itu pahalanya sangat besar. Karena faktor dia untuk bermaksiat sangat besar. Baik, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya. Tadi hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, 3 orang yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat, Allah tidak berbicara dengan mereka, Allah tidak mengampuni mereka dan beri mereka adab yang pedih. Siapa tadi yang pertama? Orang tua berzina. Yang kedua, raja yang berdusta. Yang ketiga, miskin tapi sombong. Hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi hadis riwayat Muslim, saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim." 3 orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak, dan Allah tidak memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha atau u'tiya biha aktsara mimma a'ta wa huwa kadzib. Atau a'ta biha aktsar mimma a'ta wa huwa kadzib. Itu seorang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya, ya. Dia berkata, saya ngambil barang ini dengan harga tertentu, ini saya kasih, dan saya kasih engkau lebih murah, atau saya kasih engkau sekian-sekian. Dia bohong, dia bilang saya ambil harta ini seukuran sekian dengan harga sekian, modal saya sekian, ternyata tidak benar. Banyak orang gitu enggak? Banyak. Ini modal untung cuma 5%, padahal 50%. 5%. Supaya laris dagangannya. Wa huwa kadzib, dan dia dusta. Wa rajulun halafa ala yaminin kadzibatin ba'dal asri liyaqtati'a biha mala rajulin muslim. Seorang yang bersumpah dengan sumpah palsu
setelah asar untuk mengambil harta muslim yang lain. Dia sumpah, dia bilang ini barang saya. Atau dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukannya supaya dia mengambil hak orang lain. Dan dia lakukan ba'da asar. Kenapa dikhususkan ba'da asar? Ada yang mengatakan karena ba'da asar waktu mulia, ada yang mengatakan ba'da asar waktu diangkatnya amal soleh. Ternyata dia malah berusaha di waktu tersebut. Makanya Allah sering mengatakan zikir bukratan wa asyiyah, pagi dan petang hari. Kemudian juga petang hari adalah waktu yang seorang sudah fokus selesai dari pekerjaannya sehingga waktu untuk berzikir kepada Allah, ternyata dia malah berdusta. Intinya dikhususkan pada asar. Dia bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain. Ya. Ini disebut dengan yamin ghamus. Al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan. Al-ghamus maksudnya menenggelamkan. Maksudnya apa? Dia bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain, yang sumpah palsunya membuat dia tenggelam dalam neraka jahanam, menceburkan dia dalam neraka jahanam. Makanya disebut al-yaminul ghamus. Sumpah yang dilakukan untuk mengambil harta orang lain. Ini berbahaya, terutama dilakukan ketika dalam persidangan. Dia bersumpah, demi Allah ini barang saya, padahal bukan. Demi Allah saya titip barang sama dia, tapi dia tidak kembalikan, padahal enggak ada yang dititipkan. Demi Allah saya lihat dia melakukan ini, ternyata dia tidak melihat. Sepakat dengan musuh orang tersebut sehingga dia bersumpah, sehingga orang lain tersebut haknya diambil atau terzalimi. Ini sangat berbahaya. Dusta secara umum dosa. Sumpah palsu juga secara umum dosa, tetapi sumpah palsu yang digunakan untuk mengambil hak orang lain sangat besar dosanya. Saya ulangi, sumpah palsu dosa atau tidak? Dosa. Dusta juga dosa tidak? Dosa. Tetapi sumpah yang dusta yang digunakan untuk mengambil harta orang lain lebih besar dosanya. Rasulullah dalam hadis mengatakan, barang siapa yang bersumpah untuk mengambil sedikit harta dari saudaranya, maka sungguhnya dia mengambil bagian dari neraka jahanam. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, wa in qadiban min arak. Ya Rasulullah, meskipun dia bersumpah hanya untuk mengambil sepotong kayu siwak, kata Rasulullah SAW, wa in qadiban min arak. Meskipun dia hanya untuk bersumpah mengambil satu batang kayu siwak dari siwak arak, pohon arak. Yaitu kalau siwak kalau dijual zaman saya dulu 1 rial dapat berapa? Ya, mungkin sekarang mungkin dijual 2 rial, 3 rial. Barang murah. 10.000 atau 5.000. Dia sumpah untuk ngambil 5.000 neraka. Apalagi kalau untuk ngambil tanah orang. Apalagi untuk ambil duit orang yang banyak. Waliyadzubillah. Karena hakim dia hanya bisa menilai dengan data yang masuk. Kemudian yang ketiga, wa rajulun mana'a fadla ma'in fayaqulullah, seorang yang dia mencegah kelebihan airnya. Dia punya air, sudah cukup untuk dia. Terus ada dalam riwayat Ibn Sabil, ada musafir yang lewat, terus dia tidak kasih, dia kehausan, dia tidak kasih. Padahal dia punya air banyak. Lain halnya kalau air cuma buat dia saja. Ini dia punya air, mungkin dia punya sumur, dan dia sudah cukup ngambil untuk dia, ternyata ada musafir lewat, atau musafir tersebut bawa hewannya, kemudian minta air, dia enggak kasih. Dia enggak kasih. Maka orang ini juga termasuk 3 orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaqulullah, maka pada hari kiamat kelak Allah berkata, al-yauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Maka pada hari ini aku akan menghalangi karuniaku kepadamu, yaitu pada hari kiamat kau tidak akan dapat karuniaku, tidak masuk surga. Kenapa? Ketika di dunia kau mencegah orang lain untuk kau berikan air kepadanya, padahal air tersebut bukan dari kamu, air itu dariku. Yang buat air mengalir dari bawah tanah, air dari gunung, siapa yang mengalirkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 orang yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama, seorang yang ketika dia berdagang, dia bersumpah, dia bilang saya ngambil barang ini dengan modal sekian, paham? Ya. Kemudian dia jual, orang percaya. Padahal dia bohong untuk melariskan dagangannya. Maka ini pada hakikatnya dia telah mencuri atau mengambil harta orang tersebut tanpa hak. Seharusnya barang ini misalnya harganya 100.000, harga umum 100.000. Tapi gara-gara dia ingin untung 110.000, dia bilang ini saya modalnya 99.000.
Saya jual kamu 110 tuh wajar ya, masa untung sedikit. Akhirnya orang terpercaya padahal dia ngambilnya 50.000 misalnya. Maka secara umum harusnya berarti dia telah mengambil harta orang lebih daripada yang seharusnya. Ya, dengan sumpah masalahnya, sumpah dusta. Yang kedua tadi juga sama, sumpah yamin ghamus, sumpah dusta untuk mengambil hak orang lain, bukan terkait dengan jual beli saja, tetapi juga terkait dengan hak-hak orang lain yang lain. Yang ketiga tadi, seorang diberi kecukupan air, dan dia punya air, ada orang datang dalam kondisi membutuhkan, musafir. Apa susahnya kasih air? Kau kasih pun airmu enggak habis. Tapi saking pelitnya. Beda kalau dia enggak punya, lain cerita, dia dimaklumi. Ini dia punya air berlimpah. Sementara ada yang membutuhkan, wajib bagi dia untuk kasih, dia enggak kasih. Dia bilang enggak ada. Emang yang ngeluarin air dari tanah kamu, bapakmu, mbahmu? Enggak. Itu air yang menyediakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan air dari hujan siapa? Mbahmu yang turunkan hujan. Emang mbahmu pawang hujan, punya remote untuk nurunin hujan? Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan awan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kau tahan-tahan air. Kecuali kalau kau enggak punya, ini kau punya air berlebihan. Ini kita bicara zaman dulu, terkadang orang lewat jalan jauh tidak ada air minum. Zaman sekarang sih insya Allah mudah, zaman dulu susah. Terkadang dia tidak haus, hewan tunggangannya yang haus. Namun dia karena pelit dia tidak mau kasih. Maka tiga orang yang tercela, maka mereka termasuk dikhususkan oleh Nabi penyebutannya, maka ini dosa-dosa besar hendaknya dihindari. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga sama, kata Rasulullah SAW, 3 golongan yang Allah tidak bicara dengan mereka, Allah tidak memandang mereka, wala yuzakim walahum adzabun alim. Allah tidak mengampuni dosa mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Disebutkan ada tambahan, rajulun baya'a rajulan la yubayi'uhu illa lidunya. Dalam sebagian riwayat yaitu seorang membaiat, orang yang itu membaiat imamnya, dia membaiat imamnya dan tidak dia baiat kecuali karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang pemerintahan Islam, ada khalifah dipilih, kemudian dia mengatakan saya membaiat kepada engkau sam'an wa ta'atan. Saya dengar dan taat kepada engkau wahai khalifah. Ternyata dia bukan karena Allah, dia taat kepada khalifah. Tapi dia taat kepada khalifah karena dunia. Fa in a'tahu ma yuridu wa falahu. Kalau ternyata keinginannya diberikan oleh khalifah, maka dia menunaikan janjinya. Wa illa lam yafilahu. Kalau ternyata khalifah menahan, tidak memberikan dia sesuatu yang dia inginkan, maka dia tidak menunaikan baiatnya. Dia berkhianat. Orang seperti ini juga bagi dia adab yang pedih. Cirinya dia membaiat pemimpin karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Cirinya dia hanya setia kalau diberi oleh sang khalifah, sang imam. Kalau tidak diberi keinginannya, maka dia berkhianat. Ini orang akan mendapatkan adab yang pedih. Maka seorang jika membaiat kepada imam, kepada khalifah, dia harus membaiat karena Allah, bukan karena dunia. Siapa yang baiat sam'an wa ta'atan, dengar dan taat kepada khalifah karena dunia, maka jika dunia ada dia taat, jika dunia tidak ada maka dia berkhianat. Ini orang mendapatkan adab yang pedih pada hari kiamat kelak. Taib, hadis yang terakhir yang terkait dengan 3 orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Kali ini hadis dari Abu Dzar. Yang sebelumnya kita sebutkan semua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sekarang hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih, karena tidak diampuni mereka harus diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Qala faqara'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 mirar. Rasulullah sallallahu ulangi lagi sampai 3 kali sebut. Kata Rasulullah, 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, tidak akan diampuni bagi mereka adab yang pedih. Rasulullah ulang lagi yang ketiga, 3 orang, kata Nabi. Subhanallah, Rasulullah 3 kali. Sampai Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru, sungguh merugi mereka ya Rasulullah. Karena Rasulullah bilang sampai 3 kali.
3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, tidak akan diampuni. Bagi mereka adab yang pedih. Rasulullah belum sebutkan, Rasulullah lagi 3 orang. Rasulullah belum sebutkan, Rasulullah sudah sebutkan lagi 3 orang. 3 kali Rasulullah ulangi. Maka siapakah 3 orang tersebut? Kata Abu Dzar, qad khabu wa khasiru, sungguh merugi mereka. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah 3 orang tersebut yang sungguh-sungguh merugi? Rasulullah SAW bersabda, al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Seorang yang isbal, yang kedua orang yang mannan, yang mengungkit-ungkit, merasa mentang-mentang atas sedekah dan pemberiannya, dan yang ketiga orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. 3 orang. Musbil, kemudian tadi apa? Yang merasa punya budi kepada orang yang dia bantu, sombong kepada orang yang dia bantu. Yang ketiga orang yang bersumpah, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, yang melariskan dagangannya. Al-murawwij yaitu munafik, maksudnya melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Tapi yang pertama, al-musbil, kita tahu isbal ada 2 bentuk secara umum. Yang pertama, seorang isbal karena sombong. Yang kedua, seorang isbal tidak sombong. Dia tidak sombong, dia mungkin berjalan ikut gaya orang, hanya ikut model, tidak ada kesombongan. Ada orang isbal karena sombong, dia sombong yang menunjukkan bajunya yang mewah, kemudian sampai bajunya berjalan di tanah, punya keren, sombong dengan bajunya. Maka kalau seorang isbal karena sombong, para ulama sepakat itu dosa besar dan akan mendapatkan adab yang pedih berdasarkan hadis ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain, la yanzurullah ila man jarras thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang isbal karena sombong. Allah tidak akan melihat orang yang melakukan isbal karena sombong. Jadi, seorang melakukan isbal yang di mana celananya atau sarungnya di bawah mata kaki karena sombong, ijma ulama, sepakat ulama, yang dosa besar. Dan bagi dia adab yang pedih. Taib, bagaimana kalau isbal tidak sombong? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dia isbal tapi dia tidak merasa sombong, dia tidak merasa sombong. Maka jumhur ulama mengatakan makruh, tidak sampai dosa. Sebagian ulama mengatakan dosa. Di antaranya dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan isbal adalah haram secara mutlak, sombong maupun tidak sombong. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Di antaranya adalah Az-Zahabi. Di antaranya adalah Ibnu Al-Arabi dari mazhab Malikiyah. Yaitu sebagian ulama mengatakan haram secara mutlak. Dan saya sebutkan dalam buku saya judulnya tentang Syarah Kitabul Jami', saya sebutkan perinciannya. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya isbal adalah haram secara mutlak, sombong maupun tidak sombong. Makanya Nabi SAW ketika menegur orang isbal, Rasul makan irfa izarak, angkat sarungmu. Rasulullah tidak tanya kamu sombong enggak sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Tapi Rasulullah suruh angkat meskipun sombong maupun tidak sombong. Dan tentunya tidak isbal adalah sunnah. Maka seorang berusaha untuk tidak isbal. Yang penting tidak di bawah mata kaki. Maka dia menjalankan sunnah Nabi, dapat pahala. Dan banyak hal yang dibahas secara khusus untuk masalah. Tapi intinya saya mengatakan, kalau tidak sombong, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya tetap haram. Meskipun dosanya tidak seperti yang sombong. Meskipun dosanya tidak seperti yang sombong. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagi 2. Beliau berkata, kalau sombong, dosanya tadi tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak berbicara pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Ini isbal disertai apa? Sombong. Kalau isbal tanpa sombong, maka dosanya lebih ringan. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki maka di neraka. Maka di situ Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan hukuman terkait dengan bagian tubuh yang dilewati oleh mata kaki. Kadar itu saja. Beda dengan orang yang sombong, maka disebutkan seluruh tubuhnya. Ketika orang tidak sombong, maka azab yang diancam terkait dengan sebagian tubuhnya saja. Ini mirip seperti ketika Nabi SAW melihat ada sebagian orang berwudu tapi tumitnya tidak terkena air. Kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air, celaka dengan neraka. Rasulullah hanya memberi ancaman kepada tumitnya doang, tidak seluruh tubuhnya. Maka ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya isbal adalah haram secara
secara mutlak. Tapi kalau ada yang berpendapat selama tidak sombong tidak apa-apa atau makruh, pendapat sebagian ulama kita menghargai pendapat tersebut. Kita berusaha hidup tidak isbal karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sarung ya dilinting, jangan sampai apa? Isbal. Kalau celana ya dipotong, jangan sampai apa? Isbal. Saya pertama kaget waktu saya ke Australia, belum ramai waktu di Indonesia. Saya ke Australia, terus saya pergi jalan-jalan sama kawan, tiba-tiba saya lihat banyak orang bule tidak isbal. Di sini kok banyak orang tidak isbal? Ternyata mode. Beberapa tahun kemudian baru tersebar di tanah air. Pertama kali saya lihat orang-orang anak muda bergaya hidup, bergaya pakaian mereka tidak isbal, laki-laki keren. Saya waktu di Sydney, saya lihat orang banyak anak muda kok tidak ada yang isbal. Ternyata ada mode baru. Paham? Ketika itu di Indonesia masih bilang orang isbal kebanjiran, Pak Tani lah. Kalau orang yang berjenggot yang melakukan yang tidak isbal dibilang Pak Tani, tukang sawah. Tapi kalau orang bule yang tidak isbal top. Terus lama-lama mereka ikut-ikutan. Saya ulangi. Ini kisah nyata, saya alami sendiri. Jadi kalau ustadz yang tidak isbal, orang yang ke masjid tidak isbal dituduh apa? Kebanjiran lah, cingkrang lah, sampai dibilang sawah, ya, petani lah, sawah, salafi wahabi lah, dur-dur macam-macam. Tapi kalau orang kafir yang bikin, top, paham? Malah ditiru, paham? Ini kenyataan. Itu metode model itu namanya apa? Ada istilahnya. Model yang celana di atas mata kaki apa namanya? Ada yang tahu? Hah? Jengkis. Jengkis kan apa? Jengkis. Apa istilahnya apa? Jengkis. Itu model. Jadi antum kalau nggak isbal, sekarang sudah model. Saya pernah juga ketemu orang tidak isbal, lihat ke atas model kacau, berarti ini model. Oleh karenanya sunnah Nabi, ya, kita melakukan ini bukan model, tapi karena sunnah apa? Nabi, pahala. Tapi kalau ada orang isbal, kita mau tegur boleh. Sebaiknya kamu tidak isbal, tapi tidak usah bilang kamu sombong, enggak, karena tidak semua orang isbal dia mesti sombong, tidak harus ya. Tapi intinya ikhwan, kalau ada orang isbal dengan sombong, dia panjangkan celananya, panjangkan sarungnya karena sombong, petantang-tenteng, maka dia ini mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat kelak, tidak dilihat dan tidak dimuliakan oleh Allah, tidak diampuni dosa-dosanya karena dia telah melakukan dosa yang besar. Yang kedua, al-mannan. Ini juga bahaya. Al-mannan maknanya orang yang suka, man itu merasa punya jasa. Islam mengajarkan kepada kita kalau kita membantu orang lain atau kita bersedekah kepada orang lain, harusnya sedekah itu, perbuatan itu untuk mensucikan kita. Untuk mensucikan kita. Alladzi yu'ti malahu apa? Yatazakka. Ketika Allah memuji Abu Bakar, Allah mengatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Seorang yang memberikan hartanya bersedekah yatazakka untuk mensucikan dirinya. Maka seorang kalau bersedekah intinya untuk mensucikan dirinya agar dirinya terlepas dari sifat pelit, bakhil, hilang. Dengan bersedekah dia semakin suci dirinya. Makanya zakat dinamakan zakat. Diambil dari kata az-zakat, maknanya tazkiyah. Tazkiyah itu mensucikan harta orang tersebut dari hasil-hasil yang haram dan mensucikan jiwa orang tersebut. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta zakat dari mereka, tutahhiruhum, yang zakat tersebut buat mereka suci dan juga mensucikan harta mereka. Oleh karenanya seorang kalau bersedekah seharusnya bukan jadi sombong, tapi semakin mulia karena dia menghindarkan diri dari penyakit pelit. Harusnya demikian. Nah, ketika sedekah efeknya malah berbalik, membuat orang semakin sombong, semakin mentang-mentang, justru melakukan dosa besar. Justru melakukan dosa besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan sifat al-man wal adha. Al-man tadi merasa mentang-mentang, merasa punya hutang budi, merasa yang kita bantu rendahan. Al-adha adalah mungkit-mungkit. Saya yang bantu kamu loh, kamu dulu susah. Saya yang ini, kok ingat enggak? Ingat, mungkit-mungkit sehingga menyakiti hati orang yang dibantu. Ini enggak boleh. Maka sedekah tersebut batal.
Seorang sudah sedekah 20 tahun lalu, kemudian dia ungkit sekarang batal, hilang 20 tahun lalu hilang semua. Sayang ini, sayang. Maka seorang ketika jengkel sama yang dia bantu, dia tahan. Jangan diungkit. Jangan diungkit. Enggak boleh. Kapan dia ungkit, maka gugurlah sedekah yang pernah dia bantu tersebut. Nah, ini berbahaya ya. Oleh karenanya, kalau kita sedekah supaya kita tidak timbul alman. Alman bisa dia dalam hati, bisa jadi diungkapkan. Kalau diungkapkan bisa berubah menjadi adza, menyakiti hatinya. Saya yang bantu kau, saya yang selamatkan kamu, saya yang membantu kamu, saya yang membelikan obat dulu buat kamu, saya yang buat kamu mudah bekerja, saya ini menyakiti dengan kata-kata. Terkadang dalam hati merasa dia rendah karena saya, dia itu rendah, semua itu karena saya. Dan ini tidak boleh, sehingga seorang jadi sombong dengan sedekahnya. Yang harusnya dia dapat pahala, malah dapat dosa. Oleh karenanya cara supaya kita tidak mengalami alman, merasa mentang-mentang. Kalau kita bantu seseorang, kita rubah mindset kita, bahwasanya orang itulah yang berjasa buat kita, paham? Karena dengan kita sedekah kepada dia, harta kita ditambah oleh Allah. Karena dengan ada dia, kita berkesempatan untuk beramal soleh. Kalau tidak ada dia, kita nggak tahu mau taruh uang kemana. Dengan sebab kita bersedekah kepada dia, Allah menjaga harta kita. Justru jasa dia lebih besar kepada kita daripada kita kepada dia. Ada orang lapar misalnya, kita kasih belikan nasi, mungkin butuh 100.000, kasih makan 100.000, tapi yang balik kepada kita lebih banyak di dunia, belum di akhirat, belum di alam barzah, belum di akhirat. Oleh karena yang untung kita atau dia? Kita yang untung. Oleh karena jangan mentang-mentang sama orang yang kita bantu. Kapan timbul hati mentang-mentang, itulah al-mannan. Itu dosa besar. Maka mulai kita perbaiki diri. Selama ini kita bersedekah, kita bantu orang lain, kita renungkan. Mungkin kita bantu kakak kita, mungkin kita bantu adik kita, mungkin bantu tetangga kita, mungkin bantu teman kita. Jangan kita gitu, enggak usah. Bantu sudah, alhamdulillah. Bantu. Terkadang Allah menguji kita. Orang yang kita bantu menghina kita, membalas keburukan kepada kita. Air susu dibalas dengan air tuba. Terjadi. Maka tahan diri. Jangan ngamuk, kau itu sayang, kau. Jangan, sudah hilang semua itu. Mending tahan diri. Ya, ini ujian hidup. Allah ingin pahala kita sempurna, sehingga ketika kita membantu dia, kita tidak harapkan pujian dari dia. Kita tidak mengharapkan imbalan dari dia, tapi kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi hati-hati kalau membantu orang lain, jangan sampai jadi al-mannan, karena dosa besar. Harusnya sedekah, bantuan membuat derajat kita tinggi, malah membuat kita terjerumus jatuh, tersungkur dalam neraka jahanam. Dan yang ketiga, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, seorang yang bersumpah dengan sumpahnya palsu agar dagangannya laris. Dan banyak, misalnya dia bilang, demi Allah ini barang baru sekali. Ternyata baru tahun lalu. Misalnya. Demi Allah saya tidak ambil untung, saya cuma ambil ongkos capek, cuma 5%, padahal 50%. Sumpah demi Allah. Orang dengar percaya. Oh iya, Masya Allah. Berarti untung sedikit. Ya udahlah, saya bantu deh. Ternyata dia bohong. Ngeri seperti ini. Ngeri. Orang kadang ini barang baru, ternyata sudah lama. Ya. Saya modalnya sekian, ternyata tidak sekian. Dia bersumpah, ya. Akhirnya orang membeli, ternyata sumpah tersebut sumpah palsu agar laris dagangannya. Dia dapat rezeki, namun rezeki tidak halal. Rezeki tersebut membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Sungguhnya dia telah mengambil harta orang lain tanpa hak. Tanpa hak. Maka seorang hindari kalau dagangan jangan sumpah-sumpahan. Mau percaya enggak ya sudah. Jangan demi Allah ternyata enggak. Ada yang kita sembunyikan, ada aib yang kita sembunyikan. Dagang enggak usah sumpah-sumpah, ya udah. Seadanya saja cerita begini. Enggak percaya sudah. Kita enggak mau jual nama Allah untuk melariskan dagangan, enggak usah sumpah-sumpah. Enggak percaya sudah. Ada orang lain yang beli. Paham? Kalau enggak jual wilayah, turunin untungnya, jangan kebanyakan. Biar laku. Baik, demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab.